PKB punya peran penting untuk mengacaukan peta koalisi saat ini. Apakah memang itu strategi yang dicanangkan atau memang sudah direncanakan nanti? Ya, menurut saya memang menarik ya manuver politiknya PKB kali ini. Kalau saya melihat dari sisi analisis politiknya, pertama memang ini menjadi koalisi yang seksi. Kenapa? Karena pilihan PKB dengan Gerindra itu sudah lebih dari cukup, 23%. Lebih pasti koalisinya, melampaui persyarat 20%. Satu itu. Yang kedua, dari ceruk ideologinya, dia saling melengkapi. Kalau Gerindra partai nasionalis, PKB Islamis, saling melengkapi. Dan yang ketiga adalah ada figur yang potensial, Pak Prabowo dan Caimin. Pak Prabowo butuh dari Jawa Timur, Caimin katakanlah untuk melengkapi. Jadi saya kira mereka saling membutuhkan. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Alfat yang menarik tadi. Menurut saya, satu, PKB cerdik selain membangun koalisi ini ingin mendapatkan kotel efek atau efek ekor jas berupa kalau dimunculkan nama Caimin, maka PKB akan mendapatkan dampak secara elektoral, mendapatkan insentif elektoral. Itu satu. Bacaan saya yang lebih penting dari itu, ini saya agak sedikit curiga katakanlah. Manuver PKB ini cukup menarik biasanya, Alfat. Satu, saya bisa dibaca manuver ini bisa mengacaukan frekuensi politik koalisi sekarang ini sedang terjadi. Satu, dari sisi PKB ini bisa menjadi penentu. Kita ingat menjelang 2019 ketika PKB menentukan siapa cawapres Pak Jokowi pada saat itu, PKB manuvernya cukup kencang. Kalau PKB tidak dipenuhi misalnya keinginan politik tanda petik Pak Ma'ruf Amin, maka PKB berpotensi membuat poros ketiga, muncullah nama Gatot Nurmantio dan seterusnya. Dan itu mengancam Pak Jokowi kalau tiga poros. Nah, saya ingin masuk ke pertanyaan tadi. Nah, dengan posisi begini, kalau ternyata PKB dan Gerindra berhasil menarik salah satu partai saja, PKS saja, apalagi kedua-duanya PKS Demokrat, maka Partai Nasdem berpotensi atau terancam tidak punya kawan koalisi, kalau apalagi mengajak nama Anies Baswedan yang akan diusung. Maka tidak hanya Nasdem yang terancam tidak punya poros koalisi, tetapi juga bisa menahan gerak laju Anies Baswedan. Kalau KIB kita asumsikan yang muncul adalah nama Ganjar Pranowo, kemudian PDIP maju sendiri, mereka ini poros ketiga kalau PDIP misalnya sendiri. Nah, poros ketiga ini menutup peluang Nasdem dan Anies Baswedan. Itu saya kira cara kerja atau cara manuver politik PKB yang sangat cerdik, yang bisa mengganggu, mengacaukan frekuensi politik meskipun Anies bisa juga bergabung akhirnya ke PD Perjuangan. Tapi bangunan koalisi yang mainstream itu bisa kacau jadinya frekuensinya. Menurut saya